Segmen Bunga Minai Memasak. Assalamualaikum teman-teman. Kali ini saya akan sedikit memberi tutorial cara membuat empek-empek dos ya. Untuk resepnya sudah saya sertakan di kolom deskripsi ya teman-teman. Simak terus. Namun kali ini saya akan memberi sedikit perasa, yaitu teri yang masih segar ya teman-teman. Jadi untuk teri ini teman-teman bisa skip ya. Jadi pertama-tama kita haluskan teri dan bawang putih, lalu tambahkan sedikit air. Dari air yang sudah kita ukur 300 ml itu ya, kita tambahkan sebagiannya. Jadi supaya memudahkan kita blender aja teman-teman. Setelah kita blender, lalu kita masak teri tadi. Dan airnya kita masukkan semua, lalu kita masak hingga mendidih. Karena air yang ada rasa terinya ini kita jadikan sebagai tepung biang ya teman-teman. Disinilah rahasianya, nanti kalau sudah matang pempeknya itu garing di luar dan lembut di dalam ya, jadi tidak alot gitu ya teman-teman. Oke, sekarang kita mulai masak. Lalu kita masukkan garam dan kaldu bubuk. Kita aduk-aduk terus ya teman-teman sampai mendidih. Jadi teman-teman cukup haluskan 3 siung bawang putih tadi ya, misal tidak ada teri, lalu teman-teman didihkan bersama air. Kemudian kita masukkan tepung terigu dan tepung beras. Lalu kita aduk-aduk ya teman-teman, karena ini nantinya tepung terigu dan tepung beras ini akan kita jadikan biang. Nah, ini airnya sudah mendidih ya teman-teman. Kita tuangkan sedikit demi sedikit karena supaya tidak menggumpal ya teman-teman. Jadi dalam proses pengadukan ini teman-teman jangan lupa pakai spatula atau sendok karena ini airnya panas banget ya teman-teman. Oke, kalau sudah cukup kita mulai masukkan si tepung tapiokanya. Jadi kita kalau dalam memasukkannya kita tidak perlu diremas ya teman-teman tepungnya, jadi cukup diaduk seperti biasa. Karena kalau terlalu diremas si tepungnya itu nanti menyebabkan si empek-empek ini nanti menjadi alot. Kemudian saya tambahkan 1 sendok makan minyak goreng ya teman-teman. Kemudian kita tambahkan lagi 1 butir telur. Jadi kita pakai putih dan kuningnya ya teman-teman. Kita aduk-aduk kembali sampai tercampur rata. Jadi sekali lagi tanpa diremas ya teman-teman, jadi cukup kita aduk-aduk seperti biasa. Oke, sambil menunggu kita didihkan air dulu ya teman-teman. Dan sekarang kita mulai bentuk-bentuk si empek-empeknya. Jadi kali ini saya bentuknya memanjang teman-teman. Jangan lupa baluri tangan teman-teman dengan tepung supaya nggak lengket ya. Oh ya, bagi teman-teman yang mempunyai timbangan digital, jadi 1 sendok makan itu sama dengan 10 gram ya. Alhamdulillah sudah selesai. Ini jadi sekitar 20 pempek ya teman-teman. Untuk ukurannya jadi random aja. Kemudian kita tambahkan kira-kira 1 sendok makan ke dalam air yang mendidih ya teman-teman. Jadi fungsinya itu supaya tidak lengket ya teman-teman satu sama lain. Ini tips bagi teman-teman yang ingin membuat empek-empek frozen. Teman-teman bisa membaluri permukaan empek-empek dengan tepung seperti kita ketika membuat cireng ya teman-teman. Jadi kembali lagi tujuannya supaya si empek-empek frozen ini tidak lengket. Oke, jadi kita tunggu pempek mengapung seperti ini, kemudian siap kita angkat. Oke, pempek sudah matang. Kemudian untuk langkah selanjutnya kita didihkan air karena kita akan merebus mie sebagai pelengkap empek-empeknya nanti. Jadi untuk mie ini teman-teman bisa skip juga ya. Jadi sembari kita menunggu, kita siapkan juga untuk membuat cukonya. Dan ini saya memakai 3 bungkus
asam jawa. Jadi teman-teman bisa skip asam jawa ini, misalkan hanya 1 bungkus dan sisanya ditambahin cuka. Jadi untuk kuah cukonya saya pakai 3 siung bawang putih, 1 cabai besar dan 4 cabai kecil ya teman-teman. Ditambah 3 bungkus asam jawa yang biasa dijual 1000-an per bungkusnya ya. Intinya 3 bungkus kecil ya teman-teman. Bisa pakai cara tanpa blender ya, jadi langsung dimasukkan ke dalam air, kemudian nanti tinggal disaring aja. Bumbunya sudah saya cuci, ini saya siap blender. Dan untuk tingkat rasa kepedasan ataupun rasa asamnya teman-teman bisa sesuaikan dengan selera. Kemudian airnya sudah mendidih dan saya tambahkan sedikit minyak karena saya mau merebus mie. Misal teman-teman mau langsung disajikan mie-nya atau misalkan direbus terakhir, teman-teman tidak usah menambahkan minyak ya teman-teman. Ini saya tambahkan minyak karena saya masih prepare yang lain, jadi supaya mie-nya tuh tidak lengket ya. Intinya itu supaya masih tetap bagus teksturnya. Oke, sekarang kita blender untuk kuah cukonya ya teman-teman. Selanjutnya kita tiriskan mie-nya dulu karena ini sudah matang. Kemudian ini panci sudah saya cuci dan sekarang saya lagi prepare untuk mensisir gula merah. Saya pakai 1/4 kilo gula merah ya teman-teman. Ini ada sekitar 8 batok kecil-kecil. Kita sisir atau iris tipis-tipis, gunanya untuk memudahkan saat perebusan supaya mudah larut. Lalu kita masukkan gula merah, bawang putih dan asam yang sudah di blender, dan tambahkan sedikit garam, gula pasir, dan sedikit kaldu bubuk ya teman-teman. Jadi kita sesuaikan dengan selera kita untuk rasanya. Kita aduk dan tunggu sampai mendidih, lalu kita matikan kompor. Oke, sekarang kita saatnya menggoreng, dan ini saatnya kita menggoreng empek-empeknya ya teman-teman. Kita tambahkan minyak pada teflon ataupun wajan ya teman-teman. Kita bisa iris-iris atau kita sajikan utuh seperti ini ya. Kita goreng sampai matang dan berwarna kecoklatan, lalu kita angkat dan tiriskan. Nah, ini dia teman-teman sisa empek-empek yang sudah saya goreng, sisanya masih banyak dan kita bisa simpan di freezer. Alhamdulillah, jadi juga cemilan kita hari ini, empek-empek dengan perasa ikan teri ya teman-teman. Dan ini kita tambahkan mie dan timun, lalu kita siram dengan kuah cukonya. Bisa kebayang kan teman-teman, lagi hujan-hujan gini kita makan pempek yang masih anget ditambah kuah cuko yang asam, manis dan pedas. Alhamdulillah, rasanya mantap. Selamat mencoba resep saya ini ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum.